Ya, jadi secara informasi lisan ya baik dari teman-teman media bahkan dari kerabat kami ya di Medan disampaikan kepada kami adanya informasi beredar rekaman di media sosial terkait apa yang sebelumnya menjadi barang bukti yang kami sajikan pada saat membuat laporan. Nah, di sini saya bingung juga. Karena kami tidak pernah ya mendistribusikan ini kepada siapapun ya dari kami sebagai kuasa hukum, apalagi mendistribusikan ini ke media sosial. Tapi saya tidak tahu ya karena belum melihat itu dan belum dengar itu. Tapi yang pasti saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa itu adalah merupakan salah satu barang bukti sebagaimana pasal 39 KUHP yang kami sajikan kepada penyidik saat itu yang kemudian sudah di-compare menjadi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan hal itu juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya melalui keterangan persnya. Ada 9 barang bukti yang salah satunya adalah merupakan rekaman. Tetapi kami selalu taat azas formil ya. Kami tidak akan pernah mau membahas itu dan memperdebatkan itu dalam media. Ya mohon maaf kepada rekan-rekan dan kepada masyarakat karena ini adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim, penuntut umum dan kuasa hukum si tersangka nantinya di dalam proses peradilan. Nah ya, tapi kalau kemudian soal bagaimana azas formilnya, kami siap untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang menurut kami harus dilakukan secara hukum normatif. Seperti itu dia. Tapi Dokter Gladi sendiri sudah tahu belum sih Pak kalau misalnya percakapan ini akan terbelokang sendiri? Ya, sebenarnya klien kami mengetahui itu dari kami juga. Ketika kami itu mendapat informasi dari kerabat-kerabat kami yang dari Medan, kami kan wajar dong mempertanyakan kepada klien kami kenapa ada rekaman yang beredar menurut informasi dari kerabat dari klien dan itu sudah beredar di media sosial dan saat itu klien kami tidak mengetahui sudah beredarnya rekaman itu di media sosial dan perlu kami jelaskan kalau dipertanyakan apakah klien kami sudah mengetahui sudah dan itu kami dari kuasa hukumnya menyampaikan informasi tersebut. Dan responnya Dr. Reza sendiri seperti apa nih Bang? Ya sudah pasti respon klien kami ini kan kecewa terhadap oknum-oknum yang mendistribusikan rekaman tersebut di media sosial. Karena apa? Karena itu merupakan milik pribadi ya, jas pribadi klien kami yang kami telah sajikan di dalam proses di awal proses penyelidikan menjadi barang bukti yang tidak menjadi konsumsi publik ya, artinya ini kekecewaan yang disampaikan klien kami kepada kami ya sehingga kami melalui kesempatan ini menyampaikan ya supaya tidak memperdebatkan atau tidak membahas lebih dalam tentang soal rekaman yang beredar tersebut. Bang, ini kan maksudnya sudah jelas ya Bang ya dari percakapan di sini bahwa dia meminta uang lah istilahnya gitu ya kan Bang, dan KNM ini sudah menjadi tersangka nih Bang. Tapi kenapa sih Bang sampai detik ini belum juga untuk dijemput paksa sendiri Bang? Ya soal apa isi rekaman tentang si tersangka meminta uang kepada klien kami, ya saya pikir cukuplah informasi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada rekan-rekan media. Tetapi tentang soal sampai dengan sekarang tidak ditahannya oleh penyidik terhadap kedua tersangka, ini adalah merupakan satu kekecewaan kami terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya, karena menurut kami tentang soal terpenuhinya unsur subjektif menjadi unsur objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 sudah clear ya. Di dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa adanya pinjam pakai terhadap satu barang bukti berbentuk handphone milik salah satu terlapor dengan inisial Dr. O
yang kemudian kami menganggap ini adalah merupakan yang tidak boleh dilakukan atau dijadikan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Kenapa? Di pasal 44 ayat 2 KUHP melarang persoalan meminjamkan barang bukti itu, terlebih bahwa barang elektronik itu sebenarnya perlu penanganan khusus terhadap pembuktiannya. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34 dan 35 huruf A dan huruf E. Nah, itu soal tentang bagaimana kemudian kami mengkhawatirkan terkait penghilangan barang bukti. Nah, yang kedua tentang soal kami mengkhawatirkan ya sebagaimana unsur subjektif menjadi objektif itu terkait tersangka itu melarikan diri. Nah, ini dikaitkan dengan seringnya si tersangka berpindah-pindah yang dengan alasan pekerjaan ke luar kota. Nah, dan yang terakhir soal kekhawatiran melakukan pidana yang sama. Nah, itu sudah terjadi sejak tersangka NM ini ditetapkan dan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kemudian melalui konten-kontennya di media sosial hampir ya 3-5 kali berulang-ulang kali melakukan penyerangan martabat, merendahkan martabat klien kami, bahkan melakukan pengancaman dengan verbalnya, sehingga kemudian ini mengganggu kenyamanan dari klien kami, dan itu kan sudah merupakan bentuk dari pidana yang sama. Jadi saya pikir pasal 21 ayat 1 sudah terpenuhi unsur objektifnya, dan kemudian dikaitkan juga dengan pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman yang dipersangkakan kepada tersangka ini adalah ancaman di atas 5 tahun. Saya pikir tidak ada alasan lagi lah kepada pihak penyidik, bagi penyidik tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Dan perlu kami juga tambahkan, kami tetap keberatan ya sebagai kuasa hukum ya, penasihat hukum dari Dr. Raja Gladys, keberatan terhadap diizinkannya permohonan pinjam pakai terkait barang bukti yang berupa handphone milik Dr. O, karena menurut kami itu telah ya kami duga kuat memutuskan peristiwa-peristiwa hukum dari tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, tanggal 14 November, dan tanggal 27 November. Sehingga apa? Sebenarnya kami berpendapat bahwa tersangka itu tidak boleh dua, itu harus lebih dari dua. Nah, kekecewaan kami ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum, ya seperti itu.